Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NPM 3341900027. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai pengolahan logam dalam bentuk video yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kecakapan Komunikasi Teknik Metalurgi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ati Ardiansyah MIKOM. Untuk outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pengertian dari biji besi, kokas, dan batu kapur. Yang kedua ada pengolahan logam. Yang ketiga ada pirometalurgi besi, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Terlihat pada slide berikut terdapat 3 gambar. Yang pertama itu ada gambar biji besi, yang dimana besi merupakan logam kedua yang paling banyak ditemukan di bumi. Karakter dari endapan besi ini dapat berupa endapan logam yang berdiri sendiri, namun seringkali ditemukan berasosiasi dengan mineral logam lainnya. Kadang besi ini memiliki kandungan logam tanah atau residual, namun jarang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Endapan besi yang memiliki ekonomis umumnya berupa magnetit, hematit, limotit, dan siderit. Nah, berdasarkan kejadiannya, endapan besi ini dapat dikelompokkan berdasarkan 3 jenis. Yang pertama ada endapan besi primer yang terjadi karena proses hidrotermal. Yang kedua ada endapan besi laterit yang terbentuk akibat proses pelapukan, dan yang ketiga itu ada endapan pasir besi yang terbentuk karena proses rombakan dan sedimentasi secara kimia dan fisika. Untuk gambar yang kedua yaitu ada kokas. Kokas merupakan bahan bakar berkadar karbon tinggi dan berkadar pengotor rendah yang dibuat dengan cara memanaskan batu bara tanpa udara. Batu bara yang dijadikan sebagai kokas adalah batu bara yang memiliki sifat cooling cool. Cooling cool sendiri merupakan batu bara yang memiliki komponen yang sesuai untuk diproses menjadi coke. Sementara coke berupa bahan yang sangat keras yang memiliki porositas dan karbon yang cukup tinggi dan kemudian diproses pada temperatur yang tinggi. Batu bara kokas berpeluang untuk menjadi produk unggulan Indonesia karena persaingannya yang sangat kompetitif. Selain itu, batu bara kokas juga dapat dijadikan alternatif batu bara bersih karena dikelola secara khusus sehingga dapat mengurangi partikel polutan yang terdapat di dalam batu bara. Sedangkan untuk gambar yang ketiga yaitu ada batu kapur atau limestone yang merupakan jenis batuan karbonat yang terjadi di alam. Nah, disebut juga dengan batu gamping. Mineral utama batu kapur yaitu ada kalsit atau CaCO3 dan mineral lainnya merupakan mineral pengotor. Biasanya terdiri dari kuarsa atau SiO2, karbonat yang berasosiasi dengan mineral besi serta mineral lempung, dan juga bahan organik sisa tumbuhan. Mineral kalsit terbentuk melalui proses sedimentasi sehingga batu kapur disebut pula dengan batuan sedimen. Bagi sebagian orang, batu kapur mungkin bukan merupakan barang aneh dan dianggap tidak terlalu bernilai karena mudah memperolehnya serta harganya relatif murah. Namun, bagi sebagian orang lainnya, batu kapur tetap merupakan sumber daya mineral yang sangat menarik. Batu kapur dan produk-produknya telah banyak digunakan dalam berbagai industri sebagai bahan imbuh dalam industri peleburan logam, baik besi maupun bukan besi, dan industri kaca ataupun gelas. Berikut adalah pengolahan logam. Pada proses ini melibatkan beberapa tahap. Dapat dilihat pada gambar di samping.
Mineral akan ditambang terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengolahan awal atau pemekatan. Pengolahan awal atau pemekatan, biji logam yang masih mengandung pengotor akan dihancurkan menggunakan alat seperti jaw crusher dan digiling menggunakan alat seperti ball mill hingga terbentuk partikel-partikel yang berukuran kecil. Material yang tidak diperlukan akan dikeluarkan dengan cara magnetik ataupun metode pengapungan atau flotasi hingga terbentuk biji murni. Yang kedua yaitu ada pengeringan dan pembakaran. Biji murni akan dikeringkan dan dilebur atau direduksi. Proses reduksi dalam industri logam dapat disebut dengan peleburan atau melting. Pada proses tersebut, biji murni direduksi dari oksidanya menjadi logam bebas. Sedangkan yang ketiga itu ada pemurnian. Logam yang diperoleh pada tahap pengeringan dan pembakaran masih mengandung pengotor sehingga perlu dilakukannya pemurnian. Beberapa metode pemurnian ini biasanya diantaranya terdiri dari elektrolisis atau nikel dan tembaga, distilasi atau seng dan raksa, serta peleburan ulang atau besi. Slide selanjutnya yaitu ada pirometalurgi besi. Dapat dilihat pada gambar di samping yaitu ada blast furnace. Untuk blast furnace ini campuran materialnya yaitu berupa biji besi, kokas, dan batu kapur yang dimasukkan ke dalam blast furnace melalui puncak blast furnace. Kokas ini berperan sebagai bahan bakar dan sebagai reduktor. Sedangkan untuk batu kapur berfungsi sebagai sumber oksida untuk mengikat pengotor yang bersifat asam. Nah, udara panas yang mengandung oksigen itu akan disemburkan ke dalam blast furnace dari bagian bawah untuk membakar kokas. Di dalam blast furnace tersebut, oksigen akan bereaksi dengan kokas dan membentuk gas CO. Dapat dilihat reaksinya yaitu ada 2C plus O2 akan menghasilkan 2CO. Sedangkan ketika reaksinya melepaskan kalor hingga suhu blast furnace itu sekitar 2300 derajat Celcius, udara panas tersebut akan mengandung uap air yang turut masuk ke dalam tanur dan bereaksi dengan kokas dan membentuk gas CO dan gas H2A. Dapat dilihat persamaan reaksinya, C plus H2O akan menghasilkan CO plus H2. Selanjutnya yaitu ada hasil reaksi udara panas dan kokas. Reaksi kokas dan oksigen akan bersifat eksoterm. Kalor yang dilepaskan dipakai untuk memanaskan blast furnace, sedangkan reaksi dengan uap air yang bersifat endoterm. Oleh karena itu, uap air akan berguna untuk mengendalikan suhu blast furnace agar tidak terlalu tinggi atau sekitar 1900 derajat Celcius. Pada bagian atas blast furnace yaitu dengan suhu 1000 derajat Celcius, biji besi akan direduksi oleh gas CO dan H2 yang dimana akan membentuk besi tuang. Nah, dapat dilihat untuk persamaan reaksinya ada dua. Yang pertama itu ada Fe3O4 ditambah 4CO akan menghasilkan 3Fe plus 4CO2. Yang kedua itu ada Fe3O4 plus 4H2 akan menghasilkan 3Fe plus 4H2O. Slide selanjutnya yaitu kapur tohor akan mereduksi pengotor yang ada dalam biji besi. Batu kapur yang ditambahkan ke dalam blast furnace pada suhu 1000 derajat Celcius akan terurai menjadi kapur tohor. Nah, kapur tohor ini akan bekerja mereduksi pengotor yang ada di dalam blast furnace.
seperti pasir ataupun oksida fosfor. Dapat dilihat persamaan reaksinya, yaitu ada CaCO3 akan menghasilkan CaO plus CO2. Yang kedua ada CaO plus SiO2 akan menghasilkan CaSiO3. Dan yang ketiga ada CaO plus P2O5 akan menghasilkan Ca3PO42. Dan yang selanjutnya, gas CO2 yang dihasilkan dari penguraian batu kapur pada bagian bawah blast furnace yang sekitar suhunya itu 1900 derajat Celcius akan direduksi oleh kokas yang membentuk gas CO. Untuk persamaan reaksinya yaitu ada CO2 plus C akan menghasilkan CO. Nah, oleh karena itu kokas akan bersifat endoterm, sedangkan panas di sekitarnya akan diserap hingga mencapai suhu kurang lebih 1500 derajat Celcius. Untuk hasilnya yaitu besi tuang hasil olahan akan berkumpul di bagian dasar blast furnace dan bersama-sama terak atau pengotor. Oleh karena itu, terak akan lebih ringan dari besi tuang tersebut. Terak akan mengapung di atas, sedangkan besi tuang akan mudah dipisahkan dan dapat melindungi besi tuang dari oksidasi. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, aplikasi pengetahuan dan teknologi dalam pengolahan biji sampai menjadi logam dinamakan metalurgi. Sedangkan untuk pengolahan logam akan melibatkan tahapan pengolahan awal atau pemekatan, reduksi biji logam menjadi logam bebas, dan pemurnian logam. Selanjutnya yaitu ada referensi. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.